Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini kita mau mengkaji Satrio Piningit, Budak Angon, Ratu Adil. Sudah ada, tapi sulit ditemukan. Nah, kenapa? Ayo kita kaji bersama. Jadi menurut kitab suci dari semua agama dan juga kitab-kitab kuno dari kebudayaan, semua menjelaskan nanti akan muncul Satrio Piningit atau Budak Angon atau Imam Mahdi yang palsu. Baru kemudian muncul nanti yang asli. Nah, saya pernah bertanya kepada Yang Maha Mengetahui ya, kenapa kok banyak sekali orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit. Lalu dan alhamdulillah saya mendapatkan jawabannya. Akan tetapi saya tidak bisa menjelaskan di sini mengenai jawaban tersebut. Yang pasti baik yang asli maupun yang palsu, semua memiliki tugasnya masing-masing. Semua memiliki lakonnya masing-masing. Dan juga semua memiliki dasar dan kesaktiannya sendiri-sendiri ya. Nah, inilah juga sebagai alasan kenapa Satrio Piningit sulit ditemukan, meskipun beliau sudah ada. Nah, lalu jika saya ditanya, karena ada beberapa, kebetulan ketemu sama beberapa orang dan atau melalui komentar-komentar di bawah, ditanya apakah sudah pernah bertemu beliau. Ya saya jawabannya, sebenarnya saya tidak perlu menjawab akan hal itu, karena saya tidak menjawab pun itu juga sebagai jawaban menurut saya. Tetapi menurut saya, jika ada yang mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit, ini kebetulan juga saya pernah beberapa kali lah ketemu sama, zaman dulu banget saya pernah ketemu sama orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit, atau Budak Angon pada saat itu. Bahkan KTP-nya pun tulisannya Budak Angon. Cuman ya nggak apa-apa, saya justru tidak menolak akan hal itu. Saya justru bilang, loh saya senang, alhamdulillah sekali ada banyak Satrio Piningit, ya kan? Malah lebih bagus dong. Satu aja bagus, apalagi banyak, ya kan? Jadi saya juga cukup mengerti lah kenapa banyak sekali yang mengaku sebagai Satrio Piningit. Gak apa-apa, karena semua sudah ada lakonnya masing-masing. Nah, tapi kan memang Tuhan punya ketentuan. Hanya satu yang dipilih oleh Tuhan sebagai wakilnya. Nah, lalu kenapa sampai saat ini beliau belum ditemukan? Coba kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Apakah niat kita sudah benar? Karena niat inilah yang paling penting sebenarnya. Malah jika kalau ada orang yang tidak mencari beliau, tapi orang tersebut memiliki niat yang bersih, niat yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara, ada kemungkinan malah bisa bertemu secara tidak sengaja sama beliau. Karena niat ini tidak bisa direkayasa. Karena niat itu letaknya dalam hati. Ya bisa saja mulut kita berbohong, atau mulut kita mengatakan, iya niat saya bagus lah demi kemajuan nusa dan bangsa, tapi nyataannya kan hatinya belum tentu. Nah, itu yang menentukan itu hati, niat dalam hati manusia tersebut. Kalau niatnya sudah bagus, otomatis pikiran dan hati juga akan bagus, perilaku juga akan bagus. Nah, sebenarnya Satrio Piningit ini sudah ditemukan, tapi yang menemukan masih dari kalangan orang-orang biasa. Ya, coba kalau ditemukannya oleh para raja atau para sultan yang sekarang masih aktif di negeri ini, kan masih banyak yang masih ada, atau dari pihak pemerintah, ya pasti beritanya udah terdengar, ya kan? Makanya sekarang saya pengen mengajak semua pihak-pihak terkait, termasuk para raja, para sultan yang saat ini masih ada di negeri ini atau yang masih aktif, dan pemerintahan, dan serta para kaulo, untuk kita mulai meluruskan niat kita, mulai memperbaiki hati kita. Jadi ikhlaskan semuanya.
mengerti akan diri sendiri, sehingga jadi tahu diri dan bisa membawa diri, ya kan? Jadi kalau sudah begitu, kan jadinya kan tidak meremehkan lagi tentang perjanjian para leluhur di masa lalu, ya. Jadi benar-benar bisa mengagumi atau memegang teguh bahwa dahulu itu ada perjanjian leluhur-leluhur kita yang harus kita ikuti aturannya. Jadi ke-21 raja yang nantinya akan muncul ini, mereka tuh tidak ngiler sama tahta sebenarnya. Mereka hanya fokus pada tugasnya masing-masing sebagai pemomong bangsa. Kan kita semua tahu, terutama orang-orang spiritual, yang ngerekso bumi ini bukan tahta, atau yang ngomong bumi ini bukan tahta, tapi wahyu. Nah, wahyu ini pasti punya tahta, meskipun yang memiliki wahyu ini tidak ngiler sama tahta, ya. Jadi gak usah khawatir lah. Bisa jadi kerelaanmu itu nanti justru akan menimbulkan hasil yang baik. Raja itu semestinya haruslah bijaksana. Bukan hanya harta dan tahta saja yang dipikirin. Karena kan ada rakyat ya yang harus dipikirkan ya. Bagaimana kemakmurannya, bagaimana kesejahteraannya, ya kan? Bagaimana juga mental dan spiritualnya. Jadi itu harus dipikirkan semuanya. Jangan sampai rakyat kita tuh atau para kawulo itu nanti menjadi korban hanya karena tahta, ya kan? Kasihan. Nah, sekelas Prabu Brawijaya V pun beliau masih punya, istilahnya punya penasihat spiritual yang kita kenal sebagai Sabdo Palonayo Genggong. Ya, itu sebagai penasihat agar beliau tidak salah jalan. Ya, begitu juga harusnya para raja yang saat ini masih aktif. Ya. Nah, harusnya jika mengerti akan kesalahan diri sendiri, sekarang mulailah mengambil sikap. Bagaimana atau ikut andil dalam perubahan dan penataan, dan juga merasa bertanggung jawab, ikut mengabdi atau ikut andil, ikut serta mengabdi kepada Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil itu. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Bentuknya bisa berusaha bagaimana caranya menemui Satrio Piningit. Ya, paling tidak memegang teguh bahwa dahulu itu ada perjanjian para leluhur kita, ya. Nah, saat ini Eyang Sabdo Palonayo Genggong ini, beliau juga ngemong para raja yang akan muncul, yang kita sebut Satrio Piningit, ya. Nah, sekarang ayo kita mulai bersatulah para raja Nusantara yang sudah ada dan yang akan muncul, juga pemerintahan. Ayo kita bersatu semuanya. Bersatulah para pemuda dan bangkitlah jiwa-jiwa kesatria yang tersembunyi. Gerakkan hatimu demi Indonesia Raya. Mungkin hari ini hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa tergerak hatinya untuk mulai mempersatukan diri dari mental spiritual, agar benar-benar semuanya bisa sinergi, ya. Nah, maafkan semua perkataan saya. Saya hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Saya juga bukan siapa-siapa, yang masih banyak kurangnya.
Tetapi saya ingin sekali mengajak semuanya ikut serta untuk memperbaiki diri sendiri atau memperbaiki diri masing-masing, agar bangsa dan negara kita ini gemah ripah loh jinawi kembali. Rahayu, rahayu, rahayu.